Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Cipta Karya Nurani Teknik. Saya Oki Hairani Tanjung selaku Direktur dari PT Cipta Karya Nurani Teknik. Dan saya Fira Nurokonita selaku Manajer Operasional dari PT Cipta Karya Nurani Teknik. Ingin melanjutkan presentasi dari modul sebelumnya. Yang akan kami presentasikan kali ini dari modul 4 sampai modul 9 yang terdiri dari yaitu modul 4 ada routing sheet, modul 5 ada multi-process chart, yang keenam ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga. Modul 7 ada analisis kebutuhan luas pantai, modul 8 ada activity relationship chart, dan modul 9 ada activity relationship diagram. Langsung saja kita ke routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produksi. Bisa kita lihat di sini terdapat tabel dari routing sheet dari mulai nomor 4, mode operasi, operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, piece per unit, kapasitas per jam, cycle time, scrap, jumlah produksi diharapkan, jumlah produksi yang disiapkan, produk dengan efisiensi 80,84%, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual, dan bahan penolong dan catatan. Di sheet 2 masih sama, dari nomor 4 sampai juga catatan. Di sub AC juga masih sama, dari nomor 4 sampai juga catatan. Dan AC juga, nah assembly juga masih sama, dari nomor 4 sampai catatan. Hingga di sini bisa kita lihat ada kebutuhan aktual mesin fabrikasi 1 yang terdiri dari nomor 4, kode operasi, operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, piece per unit, kebutuhan mesin teoritis. Selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan mesin fabrikasi 2. Di kebutuhan mesin fabrikasi 2 ini terdiri dari headrest cover, velcro, auto cover, inner cover, adjuster lever seat, handle adjuster lower, di kebutuhan aktual mesin sub AC assembly ada sub assembly 1 dan sub assembly 2 yang terdiri dari nomor 4, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Sub assembly 2 yang terdiri dari 20.000, 21.000, 21.10.000, 22.000, 22.010, 23.000, 23.010, dan 24.000. Di nomor 10.000 ini terdiri dari kode operasi sub assembly cushion screw. Nah, kodenya itu dimulai dari bawah sini sampai dengan sini. Urutan operasinya adalah sambung cushion screw atau cushion frame, penghalusan sisa pengeluaran dan pemeriksaan. Lanjut ke sheet berikutnya, ada kebutuhan aktual mesin AC yang terdiri dari nomor 4, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan, pieces per unit, kebutuhan mesin teoritis, dan kebutuhan mesin aktualnya. Serta terdapat juga ada bahan baku. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dari nomor 43.000 ini, yang kita butuhkan membuat main assembly kursi mobil, yaitu 1 piece. Selanjutnya, di ringkasan, maka
total dari yang kita butuhkan untuk membuat bench, total mesin peralatan bench dari fabrikasi membutuhkan 1, subassembly 0, subassembly 2 itu 0, main assembly 10, totalnya 11. Mesin bench operation fabrikasi 0, subassembly 0, subassembly 2 0, main assembly 1, dan totalnya 1. Gerindra tangan dan visual control fabrikasi 2, subassembly 1, 1. Subassembly 1 adalah 1, subassembly 2 adalah 0, dan assembly 0, totalnya 3. Meja, cutter, dan visual control fabrikasi 3, subassembly 1 0, subassembly 2 0, dan assembly 0, totalnya 3. Sehingga dari total semua kebutuhan mesin adalah 109 mesin. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke multi product process chart. Multi-product process chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Multi-product process chart berguna untuk menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen produk atau antar produk mandiri, bahan, bagian, pekerjaan, atau kegiatan. Bisa dilihat di sini ada beberapa yaitu rok lamber, nama mesin, dan storage. Dari nama partnya 102, 11, 100, 600, 500, 400, 300, 200, 601, 501, 401, 103, 301, 302, 602, 502, 402, 104, 105, 304, 303, 305, 107, dan 106. Dari multi product processing ini dimulai itu dimulai dari 2, kegiatannya adalah meteran, berlanjut mesin potong, mesin gerindra, mesin bending, ya, dirakit ke 10.000. Dari subassembly ini, dari 102 dan 101 ini, kegiatannya adalah mesin las, mesin gerindra, dan dirakit ke 30.000. Dan subassembly 2 ini dari 10.000 dari yang 102 dan 101 ini tidak ada kegiatan, namun tetap dirakit ke 30.000. Sehingga di main assembly dari nomor part 30.000 ini keterkaitan antara 10.000 dan 100, urutan dari kegiatannya adalah tools dan mesin las dan bench. Ringkasan dari multi product process chart adalah kegiatan rok lamber jumlah mesinnya 0, fabrikasi jumlah mesinnya 65, subassembly 1 jumlah mesinnya 13, subassembly 2 jumlah mesinnya 8, dan assembly jumlah mesinnya 23, sehingga totalnya menjadi 109. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul 6. Lanjut ke modul 6. Di modul 6 ini ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan K3. Bisa dilihat di sini terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada, sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal.
Nah, struktur organisasi ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang memegang tanggung jawab pimpinan, apa dan kepada siapa tugas wewenang, tanggung jawab, serta posisi yang diberikan. Langsung saja, di sini ada struktur organisasi yang PT kami buat. Di sini ada beberapa tier. Yang pertama itu diisi dengan direktur, sekretaris, dan tim penelitian dan pengembangan. Tier 2 itu ada manajer pemasaran dan penjualan, manajer produksi, manajer logistik, manajer keuangan, dan manajer personalia dan administrasi umum. Tier 3 itu ada kepala departemen pemasaran, kepala departemen penjualan, kepala departemen produksi, kepala departemen perencanaan dan pengendalian produksi, kepala departemen pemeliharaan mesin, kepala departemen pengendalian mutu, kepala departemen bahan baku dan pergudangan, kepala departemen keuangan, kepala departemen pengembangan dan sumber daya manusia, dan kepala departemen administrasi dan bagian umum. Tier 4 itu ada kepala seksi fabrikasi, kepala seksi subassembly, kepala seksi main assembly, kepala seksi pemeliharaan mesin, kepala seksi pengendalian mutu, kepala seksi bahan baku dan pergudangan. Yang kelima ada staf pemasaran, staf fabrikasi, staf pemasaran, staf penjualan, foreman fabrikasi, foreman subassembly, foreman main assembly, foreman perencanaan dan pengendalian produksi, staf perencanaan dan pengendalian produksi, foreman pemeliharaan mesin, foreman pemeliharaan mesin, foreman pengendalian mutu, staf pengendalian mutu, staf bahan baku dan pergudangan, staf keuangan, staf rekrutan, pengendalian dan pelatihan, staf administrasi dan umum, dan staf keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima itu ada grup leader yang terdiri dari grup leader fabrikasi, grup leader subassembly, grup leader main assembly, koordinator kebersihan, dan koordinator keamanan. Dan tier 7 terdiri dari operator fabrikasi, operator assembly, operator main assembly, operator bahan baku dan pergudangan, resepsionis, cleaning service, dan security. Lanjut ke job description. Job description itu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan diadakan, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, job description ini berisi informasi mengenai mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pegawai, kewajiban-kewajiban pegawai, pertanggungjawaban pegawai, spesifikasi pegawai, dan informasi mengenai standar-standar pegawai. Lanjut aja, di sini terdapat job description-nya. Di dalam job description ini terdapat beberapa tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Saya contohkan satu saja ya. Contohnya direktur. Direktur ini memegang tugas memutuskan dan melanjutkan peraturan serta kebijakan tertinggi perusahaan, merencanakan serta mengambil strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan, dan selanjutnya. Dan direktur ini memegang wewenang, yaitu berwenang memutuskan hubungan kerja dengan bawahannya, berwenang mengangkat pegawai baru, dan selanjutnya. Direktur ini mempunyai tanggung jawab, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas kelangsungan produksi, yang kedua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua masalah yang ada di dalam perusahaan. Di job description ini ada persyaratan jabatannya juga untuk merekrut si direktur ini, yaitu persyaratannya minimum pendidikan S3, teknik industri, atau teknik manajemen industri. Yang kedua itu ada jenis kelamin pria dan wanita. Yang ketiga usia minimum 30 tahun.
Lanjut ke AKTK. AKTK ini untuk menentukan perencanaan kebutuhan pegawai. Pimpinan dapat melaksanakan kebutuhan pegawai dengan membandingkan ketersediaan dan permintaan berdasarkan pada keahlian pegawai. Dalam suatu perusahaan terdapat 2 tenaga kerja. Dapat dilihat di AKTK ini, tenaga kerja terdiri menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang bergerak di suatu proses produksi, contohnya operator. Dan tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja yang bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan, contohnya direktur, tim penelitian dan pengembangan, sekretaris, dan manajer, serta yang lainnya. Dapat dilihat di AKTK ini terdapat kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja, dan total. Kode jabatan ini dilihat dari struktur organisasi. AKTK ini berpacu dari struktur organisasi. Sudah mengisi tenaga kerja langsung dan tidak langsung hingga di total. Total tenaga kerja langsung yaitu 175 tenaga kerja tidak langsung itu ada 55 dan total tenaga kerja ada 230. Di sini terdapat ringkasannya juga. Lanjut ke kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam kesehatan dan keselamatan kerja ini terdapat upaya mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Langsung saja, di sini ada alat pelindung diri, yaitu APD. APD yang kami pakai itu ada safety helmet, wear pack, masker, safety shoes, sarung tangan, safety glass, ear muff, pelindung wajah, topeng las, ear plug, apron, dan gloves anti panas. Di sini terdapat mesin-mesinnya. Tiap mesin APD-nya beda-beda menyesuaikan tingkat dari bahayanya mesin itu tersendiri. Terus ada simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini terdapat rambu bahaya dan beracun atau B3. Lanjut itu yang ada rambu warna kuning yang menunjukkan peringatan atau waspada. Lanjut, warna merah menunjukkan larangan-larangan. Dan ada warna biru yang menunjukkan wajib ditaati. Dan yang terakhir itu ada warna hijau yang menunjukkan zona aman. Analisis kebutuhan luas lantai adalah perhitungan luas lantai yang akan dipergunakan untuk menentukan luas lantai kantor dan pabrik. Kebutuhan luas lantai ini dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti luas lantai produksi, luas lantai bahan baku utama, luas lantai bahan baku penolong, luas lantai gudang atau warehouse, luas lantai pelayanan pabrik, pelayanan kantor, maupun personel ataupun umum. Summary of floor space. Total kebutuhan luas lantai yang dibutuhkan adalah dari kode A, yaitu bagian floor space of production, total space 946,68 meter kuadrat, kumulatifnya adalah 946,64 meter kuadrat. Kode B, floor space of production dikali allowance 40%, sehingga total space-nya adalah 378,62 meter kuadrat. Kode C, floor space of storage atau dari BBU dan BBP atau bahan baku utama dan bahan baku penolong, total space-nya itu sejumlah 84,45 meter kuadrat. Yang D, floor space of receiving, yaitu 25% storage. Total space-nya itu sejumlah 21,1125 meter kuadrat. Kode E, floor space of warehouse, total space 129.000 meter kuadrat. Kode F, floor space of shipping, 25% warehouse, 32,25 meter kuadrat. Kode G,
floor space of production surface, total space-nya ada 250.000 meter kuadrat. Kode H, floor space of office surface, total space-nya ada 310.000 meter kuadrat. Kode I, floor space of general surface, total space 400.000 meter kuadrat. Kode J, floor space of personal surface at the office, total space-nya ada 235.000 meter kuadrat. Kode K, floor space of personal surface at the factory, total space-nya 230.000 meter kuadrat. Yang terakhir ada kode L, yaitu space of road, garden, dan parking. Sejumlah dikali dengan 75%, sehingga total space-nya mencapai 22.262,873 meter kuadrat. Sehingga total luas lantai yang dibutuhkan adalah 5.280,038 meter kuadrat. Lanjut ke modul 8 yaitu ARC. ARC atau peta hubungan kerja adalah kegiatan atau aktivitas antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Di ARC ini terdapat factory dan office. Dapat dilihat di ARC ini terdapat derajat kedekatan dengan kode A yaitu mutlak, E yaitu sangat penting, I yaitu penting, O yaitu biasa, U yaitu tidak penting, X yaitu tidak diinginkan, dan terdapat warna-warna dari kode tersebut. Di ARC ini juga terdapat alasan kedekatan, 25 alasan kedekatan positif, dan 25 alasan negatif. Sehabis pembuatan ARC ini, langsung dibuat ringkasan dari setiap fasilitas. Lanjut ke bagian office. Sama kayak di factory, cuma pembedanya di office ini terdapat 21 fasilitas. Relationship diagram. Activity relationship diagram merupakan diagram balok yang menunjukkan pendekatan keterkaitan kegiatan yang menunjukkan setiap kegiatan sebagai satu model kegiatan tunggal yang tidak menempatkan arti ruangan pada tahapan proses perencanaan. Nah, di activity relationship diagram ini sebelumnya harus menggunakan algoritma. Di PT kita menggunakan algoritma Corlab. Berdasarkan dari activity relationship chart tadi, activity relationship diagramnya terbagi menjadi dua, yaitu factory dan office. Di factory ini terdapat 23 fasilitas. Dengan kode fasilitas, luas fasilitas didapatkan dari analisis kebutuhan luas lantai. Lalu kita masukin ringkasan ini terdapat kita masukkan dari activity relationship chart. Lalu kita ringkas dari atas ini. Lalu kita untuk mendapatkan TCR, kita mengalihkan ringkasan ini dengan bobot nilai prioritas. Terdapat rank, nah dari rank ini kita baru bisa menghasilkan metode Corlab. Dari vektor ini berbentuk seperti ini. Untuk nanti akan dibuat activity relationship diagramnya. Sama begitu pula di office. Di office terdapat 21 fasilitas. Lalu bentuk core lab-nya seperti ini. Untuk nanti dimasukkan ke activity relationship diagram. Lanjut ke activity relationship diagram. Di sini ada factory dan office-nya yang tadi kita sudah buat lewat Core Lab. Di sini kita bisa lihat bersama-sama di A, E, I, O-nya itu merupakan ringkasan dari derajat
kedekatan yang tadi kita buat di ARC sampai di core lab. Begitu pula di bagian office. Di office diagramnya seperti ini yang kita buat di core lab. Terdapat A, E, I, O-nya, terdapat kode nama fasilitasnya, dan terdapat fasilitasnya. Dan terdapat luas ruangan di dalamnya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.